kita ada laporan pelaksanaan kegiatan mungkin dari Pak tim leader SP8 Gorontalo. Ya, waktu dan tempat mungkin kami waktu dan Zoom kita serahkan kepada Pak TL. Oke. SP8. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, karena jam 9 Ibu Kabalai, kemudian PPK dan Satker juga ada Zoom meeting dengan Jakarta, maka kita percepat. Untuk laporan saya persingkat saja kepada Ibu Kabalai dan Ibu PPK dan peserta yang ikut ini seluruh asisten korpor dan fasilitator. Tapi di posisi tim kita existing sekarang yang sudah dikontrak 3 bulan oleh PPK, itu kita mengalami kekosongan di salah satu askot dan faskel teknik yang kebetulan lolos dari negeri. Kemudian untuk kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dan insya Allah akan ditutup besok siang. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Ibu Kabalai untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara ini. Kepada Ibu Kabalai kami persilakan. Oke, makasih Pak Ilham. Mohon maaf ini teman-teman semua. Awalnya kan mesti jam 9 ya, tapi karena kami kedengaran suara saya ya Pak ya? Ya, jelas Bu. Iya. Karena ada pelantikan hari ini, termasuk Ibu Lian, PPK-nya dan Pak Kasatker, jadi jam 9 soalnya mau diabsen, jadi saya mohon maaf untuk bisa dipercepat. Yeah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kasatker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Parawin, yang saya hormati Ibu Lian, PPK PKP Provinsi Gorontalo, yang saya hormati tim leader OSP8 Provinsi Gorontalo, yang saya hormati para pemandu dan narasumber, yang kami banggakan tim Korkot dan tim fasilitator sebagai peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur, marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkannya kepada kita semua hingga kita dapat melaksanakan webinar pelatihan penguatan kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan yang kita kenal dengan KPP bagi Askot, bidang dan tim fasilitator program Kotaku. Program Kotaku merupakan salah satu upaya untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 dengan target penanganan kumuh sebanyak 10.000 hektar. Program Kotaku menggunakan platform kolaborasi dengan memposisikan pemerintah daerah sebagai pelaku atau penggerak utama kegiatan nakoda. Nah, kemarin pada saat kita RDP dengan Komisi 5 DPR RI, salah satu yang disinggung adalah program padat karya, salah satunya adalah program Kotaku ini, di mana mereka melihat alhamdulillah program Kotaku yang selalu mereka puji ya, tetapi ada satu dari anggota Dewan menginginkan mengharapkan keberlanjutan dari program ini apabila Kotaku ini sudah tidak ada, bagaimana keberlanjutannya, itu yang diharapkan. Dan saya berharap dengan penguatan kali ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah, pemerintah setempat terkait program Kotaku ini agar tidak berhenti pada saat ada Kotaku di situ, tetapi akan berkelanjutan. Itu yang diharapkan dari kita semua dari program ini sebenarnya adalah keberlanjutan, dan peran pemerintah daerah itu yang paling utama dalam hal ini selain teman-teman sekalian. Kotaku merupakan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat, di mana secara tegas menempatkan kendali atas pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pemukiman adalah masyarakat itu sendiri. Untuk itu perlu kita memahami pentingnya operasional dan pemeliharaan infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur pada pemukiman diharapkan dapat memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Yang kedua, infrastruktur yang telah dibangun diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka panjang bagi warga, tetapi juga dapat memperluas jangkauan manfaat secara berkelanjutan. Dan ketiga adalah selain faktor kualitas konstruksi yang dihasilkan, faktor-faktor penting yang mempengaruhi keberlanjutan fungsi suatu infrastruktur agar melampaui dari umur rencana adalah pengelolaannya.
Nah, ada juga yang ingin saya sampaikan terkait pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun selama ini. Mohon untuk tetap dijaga, seperti tadi adalah salah satu dari fungsi ya, untuk yang masing-masing ya. Saya juga melihat begini, ada pembangunan, kita akan bicara kalau Kotaku itu kan bagian dalam salah satu cipta karya, bagian dari Dirjen Cipta Karya. Nah, kan ada satu kata yang selalu disampaikan oleh Pak Dirjen yang lama maupun Ibu Dirjen yang baru, itu adalah CK1, satu CK, CK1 itu CK1, satu CK itu terlalu terngiang-ngiang di kepala kita. Jadi di mana diharapkan di sini bahwa dalam kan kita tahu Kotaku ini membangun infrastruktur, ada jalan, ada drainase, ada sanitasi, ada tamannya dan segala-galanya, yaitu saya berharap yang juknis untuk pembangunan, untuk pelaksanaan infrastruktur di lapangan itu mengacu pada yang dikeluarkan oleh Dirjen Cipta Karya di direktorat masing-masing. Seperti kalau sanitasinya, sanitasi yang layak itu yang bagaimana? Itu kemarin juga sempat disinggung di RDP di Komisi 5 kemarin. Jadi kalau kita bicara Cipta Karya, kalau kita bicara program yang ada di Cipta Karya itu berarti sama semua juknisnya. Jadi tidak ada bahwasanya kalau pembangunan sanitasi yang di sini berbeda dengan pembangunan sanitasi yang dilakukan oleh direktorat. Kan kalau Kotaku kan di bawah PKP. Nah, kalau yang dari sanitasi yang dibangun PLP dari Direktorat PLP itu kan, jadi kita berharapnya bahwa yang bicara sanitasi itu sama antara baik dari PKP sendiri maupun dari PLP-nya. Jadi itu saya berharap untuk itu. Kami juga di sini ada teman-teman tim dari Satkar, ada PPK bisa membantu apabila ingin minta masukan terkait pembangunan pelaksanaan di lapangan. Perlu saya ingatkan kembali bahwa keberlangsungan infrastruktur bukan semata-mata personal, teknik operasional, tapi bagaimana menumbuhkan kepedulian masyarakat, bagaimana mengelola, dan memelihara, dan bagaimana berkolaborasi dengan pihak luar, bagaimana menggali sumber-sumber pendanaan untuk operasi dan pemeliharaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, beberapa aspek yang perlu kita fasilitasi agar KPP dapat berkelanjutan diantaranya. Pertama, KPP memiliki rencana kerja yang jelas untuk memelihara hasil kegiatan infrastruktur yang telah dibangun serta memelihara lingkungan pemukimannya. Yang kedua, KPP dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga lingkungan permukiman agar tidak menjadi kumuh. Dan ketiga, KPP melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara berkala terhadap kegiatan infrastruktur yang telah dibangun. Yang keempat, KPP melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang berkelanjutan. KPP dapat mengembangkan prasarana dan sarana untuk memperluas jangkauan pelayanan atau manfaat, dan KPP dapat mengelola keuangan dari hasil iuran warga KPP dapat mengelola keuangan dari hasil iuran warga, pemanfaatan atau bantuan dari pihak lain secara transparan dan akuntabel. Serta KPP dapat mengembangkan potensi-potensi livelihood yang ada di sekitar lingkungan pemukiman untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan meningkatkan kesejahteraan warga pemanfaat. Kalau saya lihat dari 7 aspek agar KPP dapat berkelanjutan, kalau semua terlaksana alhamdulillah ya, karena betul-betul sangat sempurna ini kalau bisa dilaksanakan. Ada satu hal juga yang tadi terkait bagaimana memelihara infrastruktur, tadi sudah saya jelaskan pelaksanaan pemeliharaan yang saya apa sih? Terkait bicara masalah kumuh. Tadi kemarin juga waktu kami RDP, salah satu dipertanyakan adalah sudah sejauh mana sih, sudah seberapa luasan sih yang kumuh itu sudah teratasi. Itu yang belum kemarin mungkin Ibu Dirjen kita belum sempat sampaikan, bahwa hanya menyampaikan bahwa tahun ini akan melaksanakan berapa hektar akan mereka akan tangani kumuhnya, tetapi dari
dari Dewan sendiri mengharapkan ingin melihat sudah sejauh mana kawasan itu pengurangannya, walaupun memang mereka tahu akan ada pertambahan karena ada perubahan SK, tetapi supaya mereka tahu anggaran yang harus mereka siapkan, karena mereka rasa senang sekali dengan program Kotaku ini, paunya mereka itu tuntas gitulah. Sebelum Kotaku memang sama sekali, nanti kan saya tidak tahu Kotaku sampai kapan, tetapi mereka mengharapkan pada saat Kotaku sudah ini berarti sudah nampak bahwa di dalam RPJMN itu sudah kelihatan bahwa penurunan angka kumuh itu sudah betul-betul tertangani. Dan ada hal satu lagi yang mereka sampaikan, bicara kumuh bukan bicara secara kecil-kecil ya, bicara secara kawasan. Kumuh itu bukan berubah hanya karena ada jalannya bagus, sanitasinya bagus, tetapi bagaimana kawasan itu juga bisa berubah. Nah itu yang paling mereka tekankan. Jadi mungkin mereka, makanya tadi ada juga ini adalah kolaborasi. Kolaborasi itu memang sangat penting karena kalau Kotaku menangani ada beberapa unsur, tetapi dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi juga akan menangani beberapa hal. Mungkin juga bukan dari kepewannya saja, mungkin dari dinas lingkungan hidup dan dinas sosialnya. Mungkin itu yang ini. Jadi saya berharap dari teman-teman itu bisa menyampaikan hal ini ke pemerintah daerah supaya kata kolaborasi yang tadi saya sampaikan itu betul-betul terlaksana di lapangan nantinya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara webinar pelatihan penguatan kelompok pemanfaatan dan KPP bagi ASPOT bidang dan tim fasilitator program Kotaku ESP 8 Provinsi Gorontalo tahun 2021 saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.